Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk memberikan presentasi mengenai analisis pengaruh digital marketing berbasis sosial media bagi UMKM pada mata kuliah Research Metodologi yang diampu oleh Bapak Satria Fadil Persada. Perkenalkan, nama saya Hafiz Alfariski, dan di sini saya ditemani oleh teman-teman saya, Dita Kusuma Wardani, Sivitias Purbawati, dan Nilsi Anggi Mahardika. Bab 1. Media sosial saat ini adalah salah satu kemungkinan terbaik yang tersedia untuk berhubungan dengan pelanggan potensial. Situs jejaring sosial merupakan metode untuk berinteraksi secara sosial. Media baru ini memenangkan kepercayaan pelanggan dengan menghubungkan mereka pada tingkat yang lebih dalam. Pemasaran online menjadi mantra baru bagi beberapa produsen sejak awal musim lalu. Ahli pemasar sedang mempertimbangkan banyak kemungkinan media sosial yang berada dan mulai menerapkan proyek sosial baru pada tingkat yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Tulisan ini membahas tentang ide-ide promosi media sosial dan media sosial serta aspek-aspek lain seperti perkembangan dan keunggulannya, aspek dan pentingnya media sosial dalam promosi, dan metode promosi media sosial. Selanjutnya dapat dijelaskan oleh Dita. Deskripsi usaha. Dalam melakukan strategi pemasaran secara online pada platform digital, tentunya perlu ide kreatif dan jadwal yang teratur untuk membuat dan mengunggah konten pada sosial media. Hal ini dikarenakan agar dapat meningkatkan awareness dari pelanggan pada bisnis tersebut. Akan tetapi, banyak pelaku usaha yang masih sedikit pengetahuan dalam pengelolaan sosial media marketing yang baik, atau terdapat pelaku usaha yang sangat padat jadwalnya dan tidak memungkinkan untuk melakukannya. Maka dari itu, Jendela Cerita hadir untuk membantu pelaku bisnis khususnya UMKM. Kami berfokus dalam pembuatan konten sosial media secara unik dan strategi pemasaran bisnis klien. Jadi, dengan membuat konten menarik, akan mampu membangun brand awareness menjangkau pelanggan lebih luas, hingga mengarahkan lalu lintas ke arah situs web. Oke, next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian ekosistem bisnis. Yang pertama ada kajian industri, Threat of New Entrants. Jendela Cerita merupakan bisnis yang bergerak sebagai marketing agency. Ini juga sebenarnya merupakan bisnis yang berpeluang, tetapi juga rentan jika terdapat pendatang baru yang masuk ke pasar. Jendela Cerita akan selalu membuat sebuah inovasi juga terhadap konten yang dibuat agar lebih maksimal, disukai oleh pelanggan dan memberikan manfaat yang lebih dibanding pesaing. Yang kedua, bargaining of suppliers. Pada awal membangun bisnis, ini dibutuhkan key partners untuk mendukung dan mendapatkan alat pembuatan konten dengan biaya yang relatif lebih murah, yaitu toko komputer, pihak perusahaan sebagai periklanan, dan publisher. Yang ketiga, ada bargaining power of buyers. Jendela Cerita akan selalu melakukan hubungan yang baik dengan para pelanggan agar loyal dan memberikan layanan yang maksimal, dan kepada mereka agar kepuasan bisa terjamin. Yang keempat, ada rivalry among existing firms. Jendela Cerita berencana untuk mengajak pelaku bisnis maupun UMKM untuk menjual layanan kami sekaligus melakukan promosi melalui marketing. Jendela Cerita juga berinovasi terhadap pelayanan yang jarang atau bahkan belum ada di kompetitor lain, yaitu memberikan pelatihan kepada pelaku bisnis UMKM dalam mengelola bisnis mereka agar lebih maju dan berkembang. Dan yang terakhir ada Trade of Substitute Products and Service. Jendela Cerita mempunyai keunggulan tersendiri yang tidak dimiliki oleh kompetitor lainnya, yaitu seperti layanan dalam pelatihan pelaku bisnis UMKM dan juga pengembangan pada website untuk mengontrol perkembangan bisnis pelanggan. Yang selanjutnya adalah kajian lingkungan eksternal. Ada 6 subtopik yang akan dibahas di sini. Yang pertama adalah politik, kebijakan terkait perpajakan bisnis yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari penghasilan yang berasal dari usaha yang diterima wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu. Pada bagian ini, pemerintah akan memberikan tarif PPh yang bersifat final untuk para UMKM sebesar 0,5%. Yang kedua ada economics. Lingkungan ekonomi akan mempengaruhi faktor daya beli serta pola pembelanjaan konsumen. Daya beli masyarakat berpatok pada pendapatan mereka, harga, tabungan, dan kredit pada waktu yang saat itu terjadi. Di masa pandemi COVID-19, Kota Malang mengalami pertumbuhan ekonomi berkisar sebesar 3,83% hingga 4%. Yang ketiga ada sosial. Setiap daerah di masyarakat setempat akan memiliki nilai dasar, persepsi, preferensi, dan perilaku yang berbeda-beda.
Biasanya, untuk nilai sosial dalam sebuah budaya akan sulit untuk dibuang atau diubah. Jendela cerita melakukan tolak ukur dan menyesuaikan sebuah perubahan tersebut menjadi inovasi dari layanan yang ditawarkan. Yang selanjutnya adalah teknologi. Aplikasi online tidak terlepas dari konsep sharing ekonomi untuk membuat kolaborasi untuk menghasilkan suatu produk yang mereka jual untuk mendapatkan penghasilan. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini mendorong masyarakat untuk menerapkan sharing ekonomi untuk mempertahankan bisnis mereka, dan juga dengan adanya aplikasi atau website ini bisa membantu orang-orang untuk memenuhi konsumsinya meskipun tidak bisa dilakukan secara langsung. Yang kelima adalah ekologi. Jendela Cerita memilih Kota Malang sebagai tempat bisnis yang ideal serta strategis di mana sudah memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Fokus pada penempatan di Kota Malang ini untuk memberikan solusi pemasaran yang baik bagi UMKM di Kota Malang, hingga mencari pendapatan dan keuntungan yang lebih. Dan yang terakhir adalah legal. Jendela Cerita tentunya akan mematuhi aturan dan memenuhi legalitas bisnis tersebut untuk memperoleh perlindungan secara hukum dan mengembangkan bisnis jasa layanan pengelolaan marketing bagi para pelaku usaha lainnya menjadi lebih besar lagi. Selanjutnya, Selanjutnya, dari latar belakang. Pemasaran adalah suatu perangkat vital dalam suatu bisnis pemasaran yang baik. Merupakan pendukung siklus hidup sebuah produk life. Pemasaran tidak sekedar berkembang produk yang baik, penetapan harga yang menarik, dan ketersediaan bagi konsumen sasaran. Perusahaan juga harus berkomunikasi dengan konsumen. Media sosial adalah jaringan sosial dengan kegiatan yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lainnya, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Instagram merupakan salah satu media sosial yang memberikan banyak peluang untuk berbisnis bagi para penggunanya. Instagram dapat dimanfaatkan sebagai media komunikasi pemasaran melalui foto-foto produk, penjual, dan memiliki banyak follower Instagram. Selanjutnya, Selanjutnya, rumuskan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah jendela cerita dapat bersaing dengan banyaknya kompetitor yang ada? Yang kedua, apakah penerapan digital marketing dalam bekerja sama dengan jendela cerita dapat berpengaruh terhadap keberhasilan usaha? Next. Lalu tujuan. Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan, maka tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas sebagai berikut. Yang pertama, untuk memahami apakah bisnis startup baru yaitu jendela cerita. Yang kedua, untuk mengetahui penerapan digital marketing oleh para pengusaha yang menggunakan jasa jendela cerita. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh digital marketing terhadap keberhasilan usaha. Next. baik, yang bab 2 adalah literatur review untuk produk image, silakan. produk image yaitu media sosial berpotensi untuk membantu pelaku UMKM dalam memasarkan produknya. Media sosial didefinisikan sebagai sekelompok aplikasi berbasis internet yang menciptakan fondasi ideologi dari teknologi dari Web 2.0 yang memungkinkan penciptanya pertukaran user generated content. Aplikasi media sosial tersebut memulai dari pesan instan hingga situs jejaring sosial yang menawarkan pengguna untuk berinteraksi, berhubungan, dan berkomunikasi satu sama lain. Next. Selanjutnya, keputusan pembelian. Keputusan membeli melibatkan 5 sub-keputusan, yaitu keputusan tentang merek, keputusan tentang dari siapa yang membeli, keputusan tentang jumlah, keputusan waktu membeli, dan keputusan cara pembayarannya. Persaingan bisnis yang semakin ketat membuat setiap bisnis harus bisa memikirkan value sebagai strategi, daya saing, dan ciri khas pembeda dengan kompetitor bisnis yang ada. Oleh sebab itu, digital marketing sangat dibutuhkan pada masa ini di mana teknologi sedang berkembang pesat. Dengan adanya digital marketing agensi ini, sangat membantu para pengusaha untuk menjual produknya dan dapat mempengaruhi keputusan pembelian pada konsumen. Next. Berikutnya ada penelitian terdahulu.
Ada 5 penelitian yang kami ambil dalam menulis artikel ini. Yang pertama ada dari Hashim Simarta yang memiliki tujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pemasaran digital, kualitas strategi, dan keterampilan membangun hubungan dalam meningkatkan kinerja pemasaran UKM. Yang kedua ada Pradiani yang memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh digital marketing terhadap peningkatan volume, terhadap peningkatan penjualan hasil industri rumahan ibu-ibu PKK. Yang ketiga ada Yakub dan Mustajab dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh digital marketing terhadap brand awareness. Ada penelitian keempat dari Fadli dan Sutama dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh pemasaran online dan digital branding khususnya pada masa pandemi. Yang terakhir ada Rapita Sari dengan tujuan untuk mengkaji secara konseptual mengenai digital marketing terhadap kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya adalah desain penelitian. Pada desain penelitian ada beberapa subtopik dan kerangka yang ada. Yang pertama adalah permasalahan. Masih rendahnya pelaku UMKM di Indonesia yang menggunakan strategi pemasaran digital di era yang sudah modern ini. Lalu ada pertanyaan penelitian, apakah jendela cerita dapat bersaing dengan banyaknya kompetitor yang ada, dan apakah penerapan digital marketing jendela cerita pada UMKM berpengaruh terhadap keberhasilan usaha? Pengumpulan data. Pengumpulan data pada artikel ini menggunakan teknik wawancara terhadap pelaku UMKM. Metode penelitian, kualitatif, dan hasil terkumpulnya data dan fakta untuk menjawab permasalahan dan mendapatkan kesimpulan. Untuk sumber data bisa dijelaskan? Sumber data. Sumber penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer. Karena kita ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana dan sejauh mana pemasaran digital digunakan dalam perusahaan agensi marketing jendela cerita. Selain itu, kami juga ingin menggali lebih dalam mengenai strategi inovasi bisnis terkait sistem kerja yang diterapkan oleh agensi marketing jendela cerita selama masa pandemi untuk meningkatkan kinerja bisnisnya. Tentunya banyak yang berubah juga setelah pandemi, baik dari sudut pandang konsumen maupun produsen, terutama di ruang komersial. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data kualitatif umumnya menggunakan cara pengambilan data melalui wawancara. Pengambilan jenis data dengan wawancara dilakukan dengan bertanya langsung pada informan yang merupakan sumber data primer dari penelitian yang ingin dibahas lebih dalam. Oke, next. Selanjutnya, metode validasi data. Metode pengumpulan data kualitatif umumnya menggunakan cara pengambilan data melalui wawancara. Pengambilan jenis data dengan wawancara dilakukan dengan bertanya langsung pada informan yang merupakan sumber data primer dari penelitian yang ingin dibahas lebih dalam. Next. Selanjutnya ada subjek penelitian data. Penelitian ini bersifat tak terbatas waktu, maka penelitian dinyatakan selesai pada saat peneliti merasa benar-benar cukup mendapatkan data dari informan. Informan yang sesuai dengan penelitian sangatlah penting untuk dijadikan sebagai subjek pada sebuah penelitian. Subjek pada penelitian ini menggunakan informan yang berasal dari konsumen jendela cerita, yaitu merupakan pedagang UMKM yang sudah menggunakan jasa dari jendela cerita. Informasi akan diambil dengan melakukan wawancara. Ada sekitar 10 informan yang akan peneliti gunakan dalam penelitian. Meskipun ada banyak konsumen dari jendela cerita, tapi hanya akan ada beberapa yang dijadikan informan karena dari 10 subjek tersebut sudah sangat membantu peneliti untuk mendapatkan informasi. Next. Teknik pengolahan data, adapun beberapa tahapan untuk melakukan pengolahan data dan analisis data sebagai berikut. Yang pertama, melakukan kategorisasi data atau memilah-milah data, yaitu dengan menyalin hasil wawancara dalam bentuk verbatim. Lalu, mengambil poin-poin penting yang sesuai dengan topik yang akan digunakan dalam sebuah penelitian. Yang kedua, setelah mengkategorikan data, tentu saja data tersebut harus diinterpretasikan terlebih dahulu agar mudah dipahami. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Dari informasi yang didapatkan, maka penarikan kesimpulan dapat dilakukan. Dari kesimpulan tersebut,
Pertanyaan penelitian akan terjawab dengan temuan data dan analisis data. Next. Sekian Baik. presentasi dari kami. Terima kasih.